Pada hari, aku diterima di Akademi Kepolisian. Aku merobek surat penerimaan itu dengan tanganku sendiri. Sejak saat itu, meninggalkan cahaya dan terperosok ke dalam kegelapan malam. Ayah, Ibu, aku sudah mendapatkan surat penerimaan Akademi Kepolisian. Hahaha, aduh. Man-man kita ini sungguh membanggakan ya. Haha, Kelak aku ingin menjadi seperti ayah, menjadi seorang polisi yang paling hebat. ayah mendukungmu. Ibu juga mendukungmu. Ayah dan ibu memang yang terbaik. Mari, kita ucapkan selamat kepada kawan kita Man-man, karena telah diterima di sekolah polisi, untuk melangkah menuju cita-citanya. Terima kasih Kamerat Pak Yuan. Saya berjanji akan melaksanakan tugas ini. Mari, ayah berikan salam padamu. Tos. Minum sedikit saja, makanlah lauk yang banyak. Ini sengaja ibu buatkan untukmu. Ayo, ini udang buatan ibumu untukmu. Enak sekali. Apa yang terjadi? Man-man, masuk ke kamar dan kunci pintunya. Apapun suara yang terdengar, jangan pernah keluar. Cepat pergi. Pergi, Ayah, Ibu, pergi, Arga, Ayah, cepat pergi. Ini perintah. pergi, pergi. Siapa kalian? Apa yang ingin kalian lakukan? Tetaplah diam. Ayo, Sembunyi di bawah tempat tidur. Jangan keluar. Lepaskan aku. Arga, Pak Yuan, kita bertemu lagi. Lu Chenzhou. Apa yang ingin kamu lakukan? Pak Yuan, kamu tahu terlalu banyak rahasia tentang Kunyu. Jika orang sepertimu tetap dibiarkan ada, maka kami semua akan tamat dalam waktu dekat. Apa maumu? Lepaskan aku. Orang yang ingin kamu buat perhitungan itu adalah aku. Lepaskan istriku. Arga. Suamiku. Suamiku. Ada seorang gadis kecil di dalam kamar. Bawa dia ke sini. Bawa dia turun. Ayah, Ibu. Aku tidak akan memaafkanmu. Bahkan setelah aku tiada. Baiklah, aku akan menunggumu. Bakar semuanya. Ayah, Ibu. Ayah. Ibu. Ayah, Ibu, tunggulah aku. Aku pasti akan membalaskan dendam kalian. Sudah siap? Nona Shen, selamat untukmu atas identitas barumu. Selamat tinggal, Yuan Man.
Halo, Shenli. Hanya dalam waktu 1 tahun saja, Lu Chenzhou dari seorang ketua kecil dengan cepat menjadi ketua mafia terbesar di negara A dan orang nomor 2 di grup Kunyu. Dia sangat berkuasa, memiliki kewaspadaan yang tinggi, serta tidak menyukai wanita. Untuk bisa mendekatinya, hanya ada satu cara. Berhenti. Sedang apa kamu? Aku di sini untuk wawancara guru privat. Nona, Tuan Lu memiliki peraturan. Setiap orang harus digeledah sebelum masuk ke dalam villa. Tolong kerjasamanya. Baiklah. Terima kasih. Silakan ikut saya. Lu Chenzhou belum menikah, namun dia memiliki seorang putri berusia 7 tahun. Tuan putri kecil ini memiliki sifat yang sulit diatur. Katanya, dia sudah membuat 12 guru ketakutan. Profil dari Nona Shen sangat mengesankan, tapi putri majikan kami tidak seperti anak-anak pada umumnya. Sebaiknya Anda siapkan mental dengan baik. Cepat menghindar. Aku tidak akan melepaskanmu bahkan setelah aku tiada. Baiklah, aku akan menunggu. Lu Chenzhou, akhirnya kita bertemu lagi. Terima kasih. Tuan Lu, perkenalkan, ini adalah guru les privat yang melamar, Nona Shenli. Lu Xingyu, turunlah dan minta maaf. Minta maaf. Maafkan saya. Tidak apa-apa. Tapi jika kamu tidak menyalakan sinar inframerahnya, mungkin posisimu tidak akan ketahuan secepat itu. Nona Shen, ikut saya ke ruang kerja. Siapa namamu? Shenli, Berapa umurmu? 25 tahun. Mengapa kamu ingin menjadi guru les privat? Saya menikmati pengalaman mendalam dari mengajar secara tatap muka dan bisa menyesuaikan cara mengajar sesuai dengan kepribadian anak yang berbeda. Melihat mereka perlahan menjadi lebih baik di bawah bimbingan saya, hal itu membuat saya merasa sangat berprestasi. Tuan Lu, ini tidak terasa seperti wawancara kerja, malahan seperti polisi yang sedang menginterogasi narapidana. Bagaimanapun juga identitas saya istimewa. Saya khawatir jika nantinya saya malah mempekerjakan pembawa masalah. Nona Shen, sepertinya saya pernah melihat wajahmu sebelumnya. Kurasa wajahmu terlihat sangat familiar. Hei, mohon maaf ya, saya salah orang. Saya sedang mencari guru les pribadi, hanya ada 2 syarat. Pertama adalah kemampuan profesional, dan kedua adalah bisa menaklukkan putriku. Sebelum Anda datang, sudah ada 12 guru les yang pergi dari sini. Kejadian jahil seperti tadi itu masih tergolong ringan. Saya pernah mengambil mata kuliah pilihan psikologi anak. Semakin memberontak seorang anak, semakin ia membutuhkan metode bimbingan yang khusus. Lagi pula, saya menyukai pekerjaan yang penuh tantangan. Anda lulus dalam wawancara saya, tapi masalah apakah Anda bisa bertahan, itu tergantung pada diri Anda sendiri. Aku tidak mau kau menjadi guruku. Kenapa? Bukan apa-apa. Aku cuma tidak ingin kau menjadi guruku.
Permainan dartmu hebat sekali ya. Hmm, Bagaimana kalau begini, kita bertanding. Kalau kau menang, aku akan segera pergi dari sini. Tapi kalau kau kalah, kau harus patuh dan biarkan aku menjadi gurumu. baiklah, siapa takut. Jaraknya sama. Kita lihat siapa yang lemparannya lebih akurat. Boleh, kau duluan. Sekarang giliranmu. Cukup tajam, tapi sepertinya tidak bisa menjamin kemenangan mutlak. Kenapa kau belum melempar juga? Kau bahkan tidak bisa mengenai papan sasaran? Masih mau bertanding denganku? Sebelumnya aku belum pernah bermain dart. Apa? Kau belum pernah memainkannya? Lalu kenapa kau mengajakku bertanding? Karena menurutku bermain dart itu sangat mudah. Kau hanya bilang tentang akurasi, tapi tidak pernah bilang kalau tidak boleh menggunakan alat bantu yang lain. Kau mau pakai apa? Bagaimana? Apa kamu bisa melakukannya? Kamu curang. Kamu memanfaatkan kelemahan anak kecil. Ini pelajaran pertama untukmu, yaitu terimalah kekalahanmu. Anda harus membelaku. Itu kan pilihanmu sendiri untuk bertanding. Jangan menyesal kalau sudah kalah. Meskipun kamu datang ke sini, aku akan mencari cara untuk mengusirmu. Akan kutunggu saat itu. Tipu daya juga merupakan salah satu metode spesialmu. Aku menyebutnya mendidik sesuai dengan bakatnya. Setidaknya, aku berhasil menetap di sini, bukan? Tapi bagaimanapun, aku berterima kasih kepada Tuan Lu karena sudah berada di pihakku. Besok datanglah untuk mulai bekerja. Terima kasih, Tuan Lu. CEO Lu pergi dan selidiki orang yang bernama Shen Li ini baik. Ayah, Ibu, aku pasti akan menghabisi Lu Chenzhou. Nona Shen, Tuan Lu tidak suka jika ada terlalu banyak orang di rumah. Jadi di villa ini, selain sopir dan tukang kebun, hanya ada saya sendiri yang mengurus segalanya. Hanya ada satu pelayan, tapi pengawalnya cukup banyak. Sepertinya kewaspadaan Lu Chenzhou memang bukan sekadar rumor saja. Ibu Guru Shen, kamu sudah datang? Nah, ini hadiah yang kusiapkan untukmu. Bukannya kemarin kamu masih sangat membenciku? Kenapa hari ini tiba-tiba ingat ingin memberiku hadiah? Ibu Guru Shen, aku sudah tahu kalau aku salah. Memberikan hadiah ini adalah untuk kejadian kemarin. Aku ingin minta maaf padamu. Cepat buka dan lihatlah. Sesuatu yang sangat aneh, pasti ada maksud terselubung. Tapi... Aduh, Hahaha, cuma sekecil ini? kamu sama sekali tidak takut? Bagaimana kalau kamu justru memberiku yang sedikit lebih menantang sungguh? Aku justru suka dengan laba-laba atau kelabang dan semacamnya. CEO Lu, barang yang Anda inginkan sudah ditemukan. Mohon maaf ya. Tugas yang kuterima adalah untuk tidak membiarkan satupun tersisa.
Sampai aku tiada pun, aku tidak akan melepaskanmu. Nona Shen, situasi keluarga Lu cukup istimewa. Maksud dari Tuan Lu adalah, demi mempertimbangkan keselamatan Anda sebaiknya langsung tinggal di villa saja, supaya selama di perjalanan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya mengerti. Anda boleh bebas beraktivitas di dalam villa, tetapi selain ruang kerja Tuan Lu, jangan masuki ruangan itu juga. Tuan Kepala Pelayan Ci, tenang saja. Saya tidak akan pergi ke sana. Baiklah, mari lewat sini. Ibu Guru Shen, apakah kamu berniat mendekati ayahku? Karena itulah kamu melamar jadi guruku? Mengapa kamu bertanya begitu? Ayahku itu bukan cuma tampan, tapi juga sangat kaya. Di antara guru-guru yang dulu, banyak sekali yang mencoba mendekati ayahku. Jadi, kamu menggunakan berbagai cara untuk mengusir mereka semua, benar kan? Ibu Guru Shen, aku rasa kamu berbeda dari mereka semua. Jika kamu benar-benar ingin mendekati ayahku, aku bisa membantumu. Oh ya? Lalu, bagaimana caramu akan membantuku? Kenapa kamu yang ada di sini? Di mana Lu Xingyu? Akulah yang membuat janji denganmu. Ibu Guru Shen? Apakah kamu sudah tidak mau bekerja lagi? Aku melakukan ini hanya supaya bisa tetap tinggal di sini. Untuk waktu yang lama. Jangan pergi. Jika kamu pergi, siapa yang akan menemaniku memainkan sandiwara ini? Dia hanya ingin memanfaatkanmu untuk mengusirku. Papa paling benci wanita seperti ini. Pasti dia akan diusir. Kenapa bisa begini? Apa yang kalian lakukan? Dia sengaja mendekatimu. Kenapa Papa tidak mendorongnya menjauh? Ini semua karena kamu yang menyuruhnya menemuiku di sini. Aku. Itu karena Karena kamu ingin papamu membenciku, lalu meminta beliau untuk mengusirku, bukan? kamu. Kamu ternyata tahu? Xingyu, tidak semua orang memiliki maksud kotor saat mendekati papamu. Aku menjadi gurumu. Hanya karena aku mencintai pekerjaan ini. Serta berharap di bawah bimbinganku, kamu bisa menjadi lebih baik. Lu Xingyu, bisa tidak gunakan kecerdikanmu itu pada tempatnya, ha? Ibu Guru Shen, untuk kejadian malam ini, aku minta maaf. Tidak apa-apa. Aku berharap Xingyu akan menjadi lebih baik lagi. Tuan Lu, kalau tidak ada urusan lagi, aku pergi dulu. Dari mana luka ini berasal? Sepertinya, seperti luka tembak. Sepertinya, seperti luka tembak. Tuan Lu, saya hanyalah orang biasa.
dari mana datangnya luka tembak. Ini hanyalah luka goresan kaca yang lama. Ditambah lagi teknik seniman tatonya kurang bagus, jadi membuat Anda salah paham. Hari ini, kita akan belajar menggambar kupu-kupu. Ya, kupu-kupu yang keluar dari kepompong itu sangat sakit. Tapi selama bisa bertahan, ia bisa terbang sangat jauh. Aku lelah belajar. Temani aku bermain game sebentar. Baiklah, kalau begitu kita main petak umpet, bagaimana? Boleh? Kalau begitu kita mulai sekarang. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anda bebas bergerak di dalam villa, tapi dilarang memasuki ruang kerja Tuan Lu dan juga kamar itu. Jangan-jangan di dalam sana tersembunyi sebuah rahasia yang gelap. Ayah. Ibu. Paman Zhao. Paman Chen. Mereka, bukankah mereka rekan setim ayah yang sudah tiada? Kenapa Lu Chenzhou bisa meletakkan foto mendiang mereka di sini? Selamat siang CEO Lu. Lu Xingyo, apa yang sedang kamu lakukan? Aku sedang bermain petak umpet dengan Ibu Guru Shen, tetapi aku sudah mencari kemana-mana dan masih belum menemukannya. Xiao Yu, kamu kalah. Ibu Guru Shen, kamu tadi sembunyi di mana? Aku sudah cari kemana-mana, tapi tidak bisa menemukanmu. Aku sembunyi di semak-semak bunga di luar halaman. Tuan Lu sudah kembali. Aku sedang bermain petak umpet dengan Ibu Guru Shen, tapi meski sudah mencari kemana-mana, aku tidak bisa menemukannya. Lu Chenzhou, mengapa dia menyimpan foto papa dan yang lainnya di rumah? Jangan-jangan, mereka semua sudah tiada karena ulah Lu Chenzhou? CEO Lu. Apa yang terjadi dengan Tuan Lu? Cepat panggil dokter, perketat penjagaan. Baik, Jangan biarkan siapapun masuk. baik. Tuan Lu, apa yang sebenarnya terjadi? Ini bukan urusanmu. Ibu Guru Shen sebaiknya segera kembali ke kamar. Gawat. Dokternya dihadang di jalan. Katanya dalam waktu dekat dia tidak bisa sampai ke sini. Brengsek, mereka memang berniat menghabisi CEO Lu. Ciyu, cepat pergi periksa situasinya. Baik, Aku bisa menyelamatkannya. Kamu, Aku pernah belajar pertolongan pertama. Setidaknya aku bisa membantunya menghentikan pendarahan ini dulu. dokter akan segera sampai, jadi tidak perlu merepotkan Ibu Guru Shen. Lihatlah dengan jelas. Lukanya ini hanya berjarak beberapa sentimeter dari arteri. Jika tidak segera diberikan pertolongan, aku takut dia akan tiada karena kehilangan terlalu banyak darah.
Kalau begitu saya minta bantuannya, Nona Shen. Ya. Aku butuh kasa steril, alkohol, dan klem penjepit luka. Baik. Peralatan di sini sangat lengkap. Apa yang terjadi? Kepala pelayan Chi, cepat bawa Xing Yu kembali ke kamar untuk istirahat. Baik. Kamu awasi di sini, aku akan pergi memeriksa. Cepat ke sini bantu aku. Tolong ambilkan kain kasa. Lu Chenzo, aku akan menghabisimu. Bagaimana dia bisa memilikinya? Nona Shen, kamu ternyata benar-benar bermasalah. Tuan Lu, aku sudah lama menyadari kalau Nona Shen berperilaku sangat mencurigakan, dan sekarang terbukti, dia benar-benar punya niat buruk. Dia ingin mencelakai Anda. Si Ye, identitas Shen Li bermasalah, dia ingin menghabisi Tuan Lu, cepat tangkap dia. Si Olu, Anda tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Apa yang ingin kamu lakukan tadi? Sepertinya hari ini aku tidak bisa membuatnya tiada. Aku hanya ingin membalut lukamu. Membalut luka? Membalut luka menggunakan gunting? Pelurunya masuk terlalu dalam. Jika lukanya tidak disayat, akan sangat sulit untuk mengeluarkannya. Jika terus begini, kamu bisa tiada. Tuan Lu, Kepala pelayan Ci? Keluarlah dulu. identitas Shen Li, pasti ada yang tidak beres. Tapi mengapa Lu Chenzo bersikap begitu? Sepertinya, aku harus segera lapor kepada Tuan Feng. Si Olu adalah orang suruhan Feng Ye. Feng Ye merasa terancam olehmu, namun tidak berani menghadapi secara langsung, hanya bisa menggunakan cara picik seperti ini. Gagal dengan serangan mendadak, dia bahkan mengirim orang untuk mencelakai kita. Mengenai masalah ini, apakah sebaiknya saya beritahukan kepada pimpinan? Karena mereka sudah berani melakukannya, maka mereka tidak akan takut jika dilaporkan. Bawa mereka keluar. Tuan Lu, liontin kamu ini sangat unik. Kamu membelinya di mana? Sudah tidak bisa dibeli lagi. Ini pemberian mendiang teman. Lalu, temanmu itu sekarang ada di mana? Dia sudah tiada. Sepertinya ini sudah jadi edisi langka ya. Tuan Lu, kamu istirahatlah dulu. Aku akan kembali sekarang. Ini jelas-jelas milik keluargaku, sepasang liontin, giok turun-temurun, satu ada padaku. Dan yang satu lagi seharusnya ada pada ayah. Tapi kenapa bisa ada pada tubuh Lu Chenzo? Mungkinkah ada rahasia di balik identitasnya? Sepertinya aku harus ke ruang rahasia itu sekali lagi untuk mencari tahu apakah masih ada petunjuk lainnya.
CEO Lu, insiden penyusupan pembunuh kali ini adalah kelalaian saya. Mohon hukum saya, CEO Lu. Hal seperti ini memang sulit untuk dicegah. Ini bukan salahmu. Tetapi CEO Lu, ada satu hal yang tidak saya mengerti. Karena Anda sudah tahu dari awal bahwa Ciyu adalah orang yang ditempatkan oleh Feng Ye, mengapa tetap membiarkannya berada di sisi Anda? Bahkan jika kita menghabisi Ciyu, dia akan tetap menempatkan orang lain kemari. Lebih baik menaruh bom ini di tempat yang bisa terpantau oleh mataku sendiri. Saya mengerti. Lalu bagaimana dengan Nona Shen? Awalnya aku ingin menjaganya tetap di sisiku, tapi jika dilihat sekarang, bahaya masih mengancam di mana-mana. Hehehe. Aduh, Pak Chen, sudah cukuplah. Bukankah itu hanya jam tangan dari anakmu? Kamu sudah memamerkannya 7-8 kali dalam sehari ini. Ini dibuat khusus oleh anakku sendiri. Sini, mari kulihatkan pada kalian. Lihat bagian belakangnya ini. Bahkan ada namaku yang terukir di sini, ya. Hahaha. Ini jam tangan milik Paman Chen. Gadis Man-Man, ayahmu sedang rapat. Dia akan segera kembali sebentar lagi. Oh. Paman Zhao, pena ini sangat bagus. Ini adalah pena milik Paman Zhao. Ayah pernah bilang bahwa Paman Chen dan Paman Zhao, keduanya telah tiada dengan terhormat saat sedang menyelidiki kasus Kunyu. Mungkinkah kepergian mereka ada hubungannya dengan Lu Chenzhou? Tapi Lu Chenzhou, mengapa dia menyimpan barang-barang milik mereka? Katakan, siapa yang mengirimmu ke sini untuk menghabisiku? Aku sudah dibayar, dan aku harus melakukan tugasku. Aku tidak akan memberitahumu siapa klienku. Aku punya 100 cara untuk membuatmu bicara. Ingin mengatakannya sendiri? Agar tidak terlalu menderita? Apa yang ingin kamu lakukan? Pernah dengar tentang hukuman iris 1000 luka? Pada tubuhmu, lapis demi lapis, aku akan buat perhitungan denganmu. Pada irisan ke 3600, kamu akan tetap sadar dan melihat dirimu hanya menyisakan tulang belulang. Hukuman itu? Bukankah itu hukuman zaman kuno? Coba katakan, dari bagian mana aku harus memulainya? Bagaimana bisa dia terlihat sangat ahli? Ini pasti bukan pertama kalinya. Aguh. Aku dengar jika otot belikat dipotong, lengan itu akan seperti sayap yang patah dan bisa ditarik lepas. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Asalkan kamu melepaskanku, aku akan mengatakan segalanya. Itu Feng Ye. Aku sudah berjanji padamu, tidak akan membuatmu menderita. Tapi aku tidak pernah bilang akan membiarkanmu hidup.
CEO Lu hanya ini saja. Seret dia pergi. Beberapa pelaku kriminal yang sangat gila suka mengoleksi barang-barang milik orang yang telah mereka habisi sebagai piala kemenangan. Lalu, di mana teman lamamu itu sekarang? Sudah tiada. Piala kemenangan. Piala kemenangan. Lu Chenzhou. Kamu benar-benar iblis. Sudah puas melihatnya? Ibu Guru Shen? Apa sudah puas melihatnya? Ibu Guru Shen? Keluar sendiri? Atau perlu aku menyeretmu keluar? Ibu Guru Shen, berani sekali kamu ya. Sudah melihat selama itu, tapi tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Kamu sudah tahu sejak awal aku ada di sini. Aku juga tahu bahwa ini bukan pertama kalinya kamu menyelinap masuk. Katakan, siapa kamu? Begitu gigih mendekatiku. Apa tujuanmu? Karena semuanya sudah telanjur begini, sepertinya aku tidak perlu lagi terus berpura-pura. Lu Chenzhou, aku kesini untuk menghabisimu. Kamu bukan tandinganku. Katakan, siapa sebenarnya yang mengirimmu ke sini? Apakah orang itu Feng Ye? Lepaskan aku. Kamu itu iblis yang sangat kejam. Banyak sekali orang yang ingin menghabisiku, tapi buktinya aku masih baik-baik saja. Jadi saat kamu datang ke sini hari ini, seharusnya kamu sudah tahu apa akibatnya. Kondisi orang tadi, kamu sendiri juga sudah melihatnya kan? Bicaralah yang jujur, supaya kamu tidak perlu menderita. Cepat katakan, siapa yang menyuruhmu? Kamu tidak pantas mengetahuinya. Bicara, siapa yang sebenarnya mengirimmu ke sini? Anda tidak layak untuk tahu. Aku kalah di tanganmu, karena kemampuanku masih kurang. Apapun perhitunganmu, aku akan menurutinya. Kamu tidak takut mati ya? Aku sudah pernah kehilangan nyawaku sebelumnya. Tapi ku beri tahu kamu. Walau aku tiada, aku takkan melepaskanmu. Sampai mati pun aku tidak akan memaafkanmu. Akan kutunggu. Mau? Apa kamu? Turunkan aku. Lu Chenzhou, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Menurutmu bagaimana? Jika kamu berani menyentuhku, aku akan menghancurkanmu. Sangat galak. Jika ingin membuat perhitungan, lakukanlah dengan cepat. Sudah kukatakan, aku sangat suka melihat mangsaku meronta-ronta di ambang maut. Lu Chenzhou, dasar bajingan kamu. Cepat lepaskan aku dari sini. Mungkin hanya dengan begini, baru bisa menjamin keselamatanmu. CEO Lu, Ketua Meng meminta Anda untuk datang menemuinya. Tuan Feng, Lu Chenzhou tidak menghabisi wanita itu. Dia hanya mengurungnya saja. Cari cara, bawa dia ke hadapanku. Baik, Tuan. Kamu tetaplah di rumah, dan awasi Shen Li dengan baik. Baik.
Kepala pelayan Ci, sudah malam begini, ada urusan apa? Aku ingin membawakan makanan untuk Nona Shen. Bagaimanapun aku sudah bersamanya selama beberapa hari, aku tidak tega melihatnya kelaparan. Si Olu sudah bilang, tanpa izin darinya, siapapun tidak boleh masuk. Soal memberi makan, tunggu sampai dia kembali saja. Ya sudah kalau begitu. Kepala pelayan Ci, Nona Shen, aku datang untuk menyelamatkanmu. Cepat ikut aku. mengapa kamu ingin menyelamatkanku? Tuan Lu itu orang gila. Aku tidak tega melihatmu menderita. Padahal hari itu dia masih meributkan soal identitasku yang bermasalah. Mana mungkin dia tiba-tiba berbaik hati, mengambil risiko untuk membantuku melarikan diri. Apakah ini siasat yang digunakan oleh Lu Chenzhou, ataukah identitas Ciyu memang sejak awal tidak biasa? Cepat pergi. Kepala pelayan Ci, aku menghargai niat baikmu, tapi aku tidak ingin melibatkanmu. Jadi, lupakan saja. Kudengar beberapa hari lalu kamu terluka. Gadis ini, Tingwan, selalu mengkhawatirkanmu. Ayah, Terima kasih atas perhatian Nona muda. Saya tidak apa-apa. pasti orang itu, Feng Ye, yang membuatmu terluka kan? Ayah, mengenai hal ini, ayah harus bertindak adil untuk Zhou. Zhou, aku tidak punya anak laki-laki. Kunyo. Pada akhirnya, akan jatuh ke tangan anak-anak muda seperti kalian. Feng Ye meskipun dia adalah anak angkatku, tapi di dalam grup, posisimu lebih kuat darinya. Jadi wajar saja jika dia mengincarmu. Kalau kamu, tidak usah memasukkannya ke dalam hati. Baik, Pak. Ayah, Iya, ayah tahu. Kamu ini, hanya terlalu menyayangi Zhou. Begini saja, aku akan bicara baik-baik dengan Feng Ye. Nah, mari kita makan. CEO Lu gawat. Ciyu memukulku sampai pingsan dan membawa pergi Nona Shen. Halo, Nona Shen. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Feng Ye. dialah orang yang telah melukai Lu Chenzhou. Ciyu adalah anak buahnya. Saya tidak tahu. Kenapa Tuan Feng mengundang saya kemari? Ada keperluan apa? Kudengar, Nona Shen sudah berkali-kali masuk ke ruang rahasia Lu Chenzhou, tapi dia tidak menghabisimu, malah hanya mengurungmu. Aku ingin tahu, sebenarnya apa hubungan kalian berdua? Tidak ada hubungan apa-apa. Aku dan dia adalah musuh. Hanya itu saja. Musuh? Kebetulan sekali, aku juga musuh dengannya. Kalau begitu, kita berdua adalah teman. Sebagai teman, Nona Shen, bukankah seharusnya kamu memberiku beberapa informasi yang berguna? Hah? Aku tidak tahu apa yang ingin diketahui oleh Tuan Feng. Aku ingin tahu, ruang rahasia milik Lu Chenzhou, sebenarnya rahasia apa yang tersembunyi di sana? Kepala pelayan Ci, waktu saat dia memasuki keluarga Lu, jauh lebih awal dariku. Jangan katakan padaku kalau rahasia di dalam ruang itu pun belum sempat kamu cari tahu. Ciyu adalah orang yang susah payah kukirim ke sisi Lu Chenzhou. Tanpa keyakinan penuh, aku pasti tidak akan membiarkannya bergerak. Dia berhasil membawamu kembali dengan lancar kali ini. Itu sudah merupakan penyelesaian tugas yang sangat sempurna.
Tunggu apa lagi? Serang dia. Cabut pedang. Jika aku mengatakannya, apakah Tuan Feng akan membiarkanku pergi? Tentu saja. Bos, gawat. Lu Chenzhou dan pasukannya sudah menyerang ke sini. Bos gawat, Lu Chenzhou dan yang lainnya datang menyerang. Berapa banyak orang yang dia bawa? Hanya dia sendirian. Tapi dia sangat jago berkelahi. Saudara-saudara sudah tidak bisa menahannya lagi. Sekelompok sampah. Pergi, halangi mereka. Kita mundur lewat pintu belakang. Ayo pergi. Nona Shen, aku semakin penasaran. Apa sebenarnya hubunganmu dengan Lu Chenzhou? Sudah kubilang, dia adalah musuhku. Hanya seorang musuh? Sampai dia perlu membuat keributan besar seperti ini? Mungkin karena aku tahu rahasia di ruang rahasianya. Makanya, dia ingin menghabisiku agar aku bungkam. Oh, kalau begitu, aku semakin tidak bisa mengembalikanmu padanya. Mau menjatuhkannya? Apa kamu mau mencari mati bersama? Di mana gadisku? Apa kamu sudah gila mau hancur bersama? Di mana dia? Siapa maksudmu? Aku tidak tahu. Di mana orangnya? Kembalikan dia padaku. Kamu ingin dia kembalikan? Sekarang aku kembalikan dia padamu. Lu Chenzhou, kita sudah bekerja sama selama bertahun-tahun, tapi aku belum pernah melihatmu begitu peduli pada seorang wanita. Kenapa? Apa dia kekasihmu? Lepaskan dia sekarang. Dan untuk masalah hari ini, aku anggap tidak pernah terjadi. Cih, ingin dia tetap hidup? Caranya sangat mudah. Serahkan semua saham grup Kunyu yang ada di tanganmu. Mulai besok, keluarlah dari grup perusahaan. Maka aku akan membebaskannya. Habisi saja dia. Tapi ingat satu hal, jika dia tiada, maka kau juga tidak akan selamat. Apa kau lihat, nyawamu tidak lebih berharga daripada saham itu? Di matanya, nyawaku memang tidak ada harganya sama sekali. Lu Chenzhou, aku ingin tahu, siapa yang lebih kejam? Kau atau aku? Aduh, tanganku terpeleset. Aku tidak tahu apakah tembakan berikutnya akan meleset ke jantung. Lu Chenzhou, serahkan sahammu, mundur dari Kunyu, maka aku akan melepaskannya. Jika tidak, Lu Chenzhou, kesabaranku itu terbatas. Hentikan. Lu Chenzhou, sudah kukatakan padamu bahwa kesabaranku itu terbatas. Baik. Aku setuju. Hahaha, Lu Chenzhou, aku benar-benar penasaran. Apa sih kehebatan wanita ini? Sampai membuatmu tergila-gila seperti ini? Lepaskan dia. Jangan terburu-buru. Aduh. Tiba-tiba aku terpikir, masih ada satu hal lagi yang belum kukatakan. Apalagi yang ingin kamu katakan? Berlututlah dan mohon padaku. Feng Ye, apa kamu benar-benar mengira aku tidak berani menghabisimu? Haha, berlutut dan mohon padaku. Jika tidak, aku akan membuat kepalanya hancur berantakan.
Lu Chenzhou. Hahaha. Lu Chenzhou, akhirnya hari ini datang juga bagimu. Oh, oh, oh. Hahaha. Lu Chenzhou, akhirnya kamu kena batunya hari ini? Oh, oh, oh. Lu Chenzhou, apa yang ingin kamu lakukan? Aku adalah putra angkat direktur. Bahkan jika kamu putra kandungnya pun, aku tetap akan menghabisimu tanpa ampun. Berhenti. CEO Lu, Pak Feng, direktur meminta Anda untuk segera kembali. Feng Ye, jika berani menyentuh orang-orangku lagi, aku tidak akan pernah membiarkanmu. CEO Lu, direktur bilang, mohon Anda dan Pak Feng segera kembali. Enyahlah, CEO Lu, ini adalah perintah direktur. jika direktur menyalahkan kita nanti, aku sendiri yang akan bertanggung jawab. Kamu. Mengapa kamu menolongku? Padahal kamu tahu, aku datang untuk menghabisimu. Tenang saja, aku tidak akan membiarkan siapapun melukaimu lagi. Semenjak ibu dan ayah tiada, tidak pernah ada lagi orang yang mengatakan hal seperti itu kepadaku. Tetapi mereka jelas-jelas dibuat celaka olehmu. Sangat sakit. Jangan menangis. Pria sejati itu harus kuat. Tidak boleh menunjukkan kesedihannya meski terluka. Tapi aku bukan pria. Ini untukmu. Selama makannya, tidak akan sakit lagi. Ayahku bilang, tidak boleh sembarangan mengambil barang orang lain. Ini untukmu. Mari kita anggap ini sebagai pertukaran. Apakah kamu sudah tidak mengingatku lagi? CEO Lu, pihak pimpinan sudah mendesak lagi, memintamu untuk segera ke sana. Brengsek. Kurang ajar. Bertarung di tengah jalan. Bahkan menggunakan senjata api. Apa kalian memang sengaja ingin memberikan bukti pada polisi? Hah? Kamu, demi seorang wanita, kamu membuat keributan besar seperti ini. Apa kata orang jika ini tersebar? Dan kamu juga, sangat ingin naik jabatan? Hah? Apa kamu sangat berharap kalau aku segera tiada? Putramu ini tidak berani. Itu karena Feng Ye sangat rendah? Dia menghalalkan segala cara demi naik jabatan. Dia sudah berulang kali menguji kesabaranku. Aku benar-benar sudah tidak tahan lagi. Apa yang dia katakan itu benar? Itu karena saya. Dasar tidak tahu malu. Pergi sendiri ke ruang hukuman dan terima hukumanmu. Enyahlah. Baik, bos. Siapa sebenarnya wanita itu? Siapa wanita itu? Hanya seorang guru les. Guru les, apa Anda pikir saya sudah tua dan pikun? Demi seorang guru les, kamu sampai rela bertarung di jalanan dengan Feng Ye dan berani melanggar perintah saya? Apa kamu merasa kalau dirimu sekarang sudah hebat dan berkuasa? Pelajaran pimpinan benar adanya? 4.
belakangan ini transaksi kita selalu saja dicegat polisi. Saya merasa curiga, ada pengkhianat di dalam organisasi kita. Lalu wanita yang ada di sisimu itu. Bukan dia. Saya sudah menyelidikinya dengan teliti. Hemp, kenapa kamu sangat tegang? Apa saya pernah bilang bahwa dialah pengkhianatnya? Aduh, lagi pula. Tingwan menyukaimu, dan kamu tahu hal itu. Jadi, jangan lakukan apapun yang tidak disukai Tingwan. Satu-satunya putri kesayanganku hanyalah Tingwan. Jika kamu sampai membuatnya bersedih, aku tidak akan mengampunimu. Apalagi wanita itu. Kamu mengerti? Apa maksudku? Kamu sudah bangun? Mengapa kamu ada di sini? Aku sudah memohon cukup lama kepada ayahku. Akhirnya, dia membiarkanku masuk. Ibu Guru Shen, apakah kamu membuat ayahku marah? Jika tidak, mengapa dia mengurungmu, bahkan membuatmu terluka? Begitulah. Seharusnya sekarang kamu senang. Akhirnya aku tidak perlu lagi menjadi gurumu. Sebenarnya, menurutku menjadi gurumu juga lumayan. Tapi, kamu jangan berharap ingin menjadi ibuku. Ibuku tidak ada yang bisa menggantikannya. Ibumu itu orang yang seperti apa? Sejak kecil aku tidak pernah melihat ibuku. Ibumu dia. Ayah bilang, saat ibuku melahirkanku, dia sudah tiada. Maafkan aku ya. Aku tidak tahu. Sebenarnya tidak apa-apa, karena aku belum pernah bertemu dengannya, jadi tidak merasa sedih yang berlebihan. Tetapi, ayah selalu mengajakku ke depan makam ibu untuk berdoa setiap tahun. Orang seperti Lu Chenzhou, apa dia juga punya ketulusan? Tapi, setiap kali mengunjungi ibu, ayah juga memintaku memberi hormat pada orang yang ada di sebelah ibu. Setiap kali aku bertanya siapa itu, dia tidak pernah memberitahuku. Hanya bilang kamu cukup mengingat tempat ini selamanya. Sangat penuh rahasia. Lalu, apa kamu ingat nama yang tertulis di batu nisan orang itu? Aku tidak bisa mengingatnya. Karena ayah memintamu mengingat tempat itu selamanya. Bagaimana kalau guru mengetesmu? Di mana sebenarnya tempat itu? Ada di Sishan pemakaman King Kuan, area B, baris 4 nomor 15. Lu Xingyu, sudah waktunya pulang. Aku masih ingin bersama Ibu Guru Shen untuk sementara lagi. Tidak boleh. Kamu harus mengerjakan tugasmu. Katakanlah, kenapa kamu menyelamatkanku? Meskipun kamu tidak mengatakannya, aku tahu, itu karena aku pernah masuk ke ruang rahasiamu dan mengetahui rahasiamu. Lu Chenzhou, kamu hanyalah seorang penjahat gila yang mengerikan. Makanlah apel ini. Berhenti di sana. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan padaku? Hanya seperti ini. Ada di Sishan, pemakaman King Kuan Blok B, baris 4 nomor 15. Pemakaman? Rahasia apa sebenarnya yang disembunyikan Lu Chenzhou di sana? CEO Lu bilang, kamu tidak boleh melangkah keluar dari ruangan ini sedikit pun. Sepertinya, aku harus mencari cara supaya bisa keluar.
Nona muda, Anda tidak boleh masuk. Menyingkir. Memangnya kalian punya hak bicara di sini? Jadi kamu yang bernama Shenli? Wajahmu. Biasa saja. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dilihat Zhou darimu. Oh, benar juga. Aku lupa memperkenalkan diri. Namaku adalah Meng Tingwan, calon istri Zhou. Sepertinya, ini adalah nona muda kiriman Kunyu. Lu Chen Zhou adalah pria incaranku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuhnya. Lalu, kamu mendekati Zhou, pasti demi uang kan? Uang di dalam cek ini cukup untuk membuat hidupmu berkecukupan selamanya. Ambil uang ini dan enyahlah, tinggalkan Lu Chen Zhou mulai sekarang. Nona Meng, sepertinya Anda salah paham. Saat ini, bukan aku yang tidak ingin pergi, tapi Lu Chen Zhou yang tidak membiarkanku pergi. Anda punya pengaruh besar. Bagaimana kalau Anda membantuku? Bicara apa kamu? Selama aku ada di sini hari ini, aku ingin tahu siapa yang berani menghalangimu. Benar-benar keberuntungan yang tak terduga. Kalau begitu, aku pergi dulu. Nona muda, Tuan CEO Lu bilang. Enyahlah. Kamu. Ambil ceknya, pergilah sejauh mungkin. Tinggalkan Lu Chen Zhou. Batu nisan tanpa nama. Identitas kita ini cukup istimewa. Ada beberapa rekan seperjuangan yang bahkan setelah tiada pun, tidak bisa memiliki nama sendiri, bahkan batu nisannya dibiarkan kosong. Ini semua dilakukan untuk melindungi keluarga sendiri, agar tidak dibalas dendam oleh musuh. Lu Chen Zhou. Kenapa dia menyuruh putrinya datang memuja batu nisan tanpa nama? Jangan-jangan. Nona Shen, kita bertemu lagi. Kamu mengikutiku. Jangan tegang begitu, Nona Shen. Kedatanganku kali ini adalah untuk mengajakmu bekerja sama. Kerjasama? Kamu pernah bilang bahwa Lu Chen Zhou adalah musuhmu. Tujuan kita itu sama, yaitu untuk menghabisinya. Jika kita bekerja sama dari dalam dan luar, dia pasti akan hancur. Kamu tidak mungkin mengira bahwa Lu Chen Zhou waktu itu berlutut memohon padaku, hanya demi menyelamatkanmu, kan? Apa maksudmu? Sejujurnya, Direktur Utama curiga bahwa ada penyusup polisi di dalam grup. Lu Chen Zhou belum menemukan penyusup itu. Jadi dia ingin menjadikanmu kambing hitam. Aku curiga, ada pengkhianat di dalam lingkungan kita. Wanita itulah pelakunya. Aku sudah menyuruh orang menyelidiki identitasnya. Dengar itu? Lu Chen Zhou itu benar-benar bajingan. Demi menaikkan jabatannya, dia sudah menjualmu. Lu Chen Zhou menyelamatkanmu. Tujuannya adalah agar kamu menurunkan kewaspadaanmu, supaya bisa mengendalikanmu sepenuhnya. Dengan begitu dia bisa kapan saja mendorongmu keluar untuk menjadi kambing hitam. Lu Chen Zhou memang bukan orang baik, tapi Feng Ye jauh lebih buruk lagi. Aku ingin melihat apa sebenarnya rencana tersembunyi yang dia miliki. Saat ini masih banyak hal yang belum jelas. Menyelidiki rahasia apa yang ada pada Lu Chen Zhou masih membutuhkan waktu. Jalur Feng Ye ini mungkin bisa membuahkan hasil yang tak terduga. Aku tidak menyangka Lu Chen Zhou ternyata benar-benar memperlakukanku seperti ini. Tadinya aku mengira dia tulus mencintaiku. Mana mungkin? Dia melakukan ini agar kamu setia buta kepadanya dan menjaga rahasianya dengan baik. Lalu di saat kritis nanti, dia akan memeras nilai terakhirmu, kemudian menendangmu begitu saja. Baik. Lu Chen Zhou, jika kamu bisa sekejam itu, jangan salahkan aku jika aku membalasnya. Aku akan bekerja sama denganmu. Zhou,
Anda sudah kembali. Kenapa kamu ada di sini? Di mana Shandy? Dia sudah pergi. Apa yang telah kamu lakukan padanya? Apa yang bisa aku lakukan padanya? Dia sendiri yang ingin pergi. Aku hanya memberinya kemudahan saja. Siapa yang memberimu keberanian untuk melakukan ini? Lucenzo, Anda ternyata membentakku hanya karena seorang wanita yang tidak jelas asal-usulnya. Aku ini sedang membantumu. Apa Anda tahu, ayahku sudah mencurigainya. Jika Anda tetap menjaganya, itu sama saja dengan menyimpan bom waktu. Hentikan sikap sotahumu itu. Urusanku tidak butuh dicampuri oleh siapapun. Apa Anda mencintainya? Kenapa kamu kembali? Kenapa kamu kembali? Aku kan tidak pernah bilang mau pergi. Aku hanya merasa kamarnya terlalu pengap. Jadi aku ingin keluar cari udara segar. Bohong. Jelas-jelas kamu bilang Zhou tidak membiarkanmu pergi. Makanya kamu memohon agar aku membantumu. Aku tidak bersalah. Aku benar-benar hanya ingin jalan-jalan keluar. Tapi Nona Menglah yang memberiku sebuah cek dan menyuruhku segera pergi dari sini. Lihatlah, buktinya masih ada di sini. Dasar wanita kejam, beraninya kamu memutarbalikkan fakta. Beraninya kamu mengusir orangku? Zhou, aku melakukan ini demi kebaikanmu. Wanita ini pasti sengaja mendekatimu. Entah dia mengincar uangmu, atau dia memang ingin mencelakaimu. Percayalah padaku. Diam. Mau dia mengincar hartaku atau ingin mencelakaimu? Aku rela. Lucenzo, pikirkan baik-baik. Aku adalah satu-satunya nona muda kedua. Bagi Kunyu, jika kamu bersamaku, seluruh Kunyu akan menjadi milikmu. Jika kamu memilih dia, Aku bisa melepaskan Kunyu, tapi dia... Aku tidak akan pernah melepaskannya. Lucenzo, jangan sampai kamu menyesal. Tadi kamu pergi kemana? Itu bukan urusanmu. Di luar terlalu berbahaya? Jangan keluar lagi nanti. Lucenzo, sebenarnya kenapa kamu bersikap seperti ini padaku? Mungkinkah kamu sudah jatuh cinta padaku? Lepaskan aku. Aku sudah bilang kan, kamu tidak akan bisa menang dariku. Kamu, dasar brengsek. Bibirmu cukup lembut. Tenang. Tetap tenang. Sebelum kebenaran terungkap, dia hanyalah musuhmu. Apa yang Anda ingin saya bantu? Sebenarnya saya selalu curiga bahwa Lucenzo adalah penyusup polisi. Saya sudah meminta Ciyu untuk memeriksanya. Lucenzo memiliki sebuah akun rahasia. Aliran dana di dalam akun ini sangat mungkin menjadi bukti kuat persekongkolannya dengan pihak polisi. Jadi Anda ingin saya membantu Anda mendapatkan catatan pengiriman uang dari akun tersebut? Tepat sekali. Akun rahasia? Catatan pengiriman uang? Sepertinya aku harus memikirkan cara untuk masuk kembali ke ruang kerja Lucenzo. Apa ada orang di sana? Masuklah sebentar. Nona Shen, ada yang bisa saya bantu? Beritahu Lucenzo, aku ingin keluar dari rumah sakit.
Ibu Guru Shen, akhirnya kamu datang juga. Aku sangat merindukanmu. Aku juga sangat merindukanmu. Yah, bagaimana mungkin tidak ada kata sandinya? Sudahlah, biarkan saja. Ketemu. Chen Zheyu. Zhao King. Selama bertahun-tahun ini, memang selalu ada orang misterius yang membiayai sekolah dan hidupku. Selama ini aku mengira itu adalah seorang dermawan anonim. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin itu Lu Chenzhou? Aku ingin membawa Xing Yu pergi ke taman untuk melukis. Bawa si Ye, Ini, kamu langsung setuju? Sudah dapatkan barangnya? Sudah dapat. Tebakanmu benar, akun itu memang bermasalah. Bagus sekali. Cepat berikan buktinya padaku. Aku akan menemui komisaris sekarang dan membongkar kedok Lu Chenzhou. Jangan terburu-buru. Tidakkah menurutmu menyerahkan buktinya langsung kepada Meng Yin Kun akan terlalu menguntungkan bagi Lu Chenzhou? Apa maksudmu? Perayaan ulang tahun grup Kunyu, bukankah sudah sebentar lagi? Jika di acara perjamuan itu, bukti kerjasamanya dengan polisi dibongkar ke depan umum, di depan orang banyak mengungkap wajah aslinya. Menurutmu, bukankah dia akan berakhir dengan sangat tragis? Luar biasa, Nona Shen. Kamu ternyata lebih kejam dariku. Baiklah, mari kita lakukan itu. Di mana buktinya? Sekarang belum bisa kuberikan. Kamu ingin ingkar janji? Tentu saja tidak. Pak Feng, jangan terburu-buru. Lu Chenzhou melakukan hal itu padaku, aku pasti tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Lalu apa maumu? Sederhana saja. Di hari perayaan nanti, aku pasti akan menghancurkannya dengan tanganku sendiri. Di hari ulang tahun perusahaan nanti, aku pasti akan menghancurkannya sendiri. Baiklah, aku setuju. Bos, Presiden Wang dari grup Jiangong sudah menunggu Anda. Aku tahu, aku akan ke sana sekarang. Aku ada urusan lain, jadi aku pergi dulu. Untuk masalah ulang tahun perusahaan, aku akan mengaturnya dengan baik. Grup Jiangong? Bukankah itu musuh bebuyutan dari Kunyu? Mungkinkah? Asistenku Susi, aku ingin ke kamar mandi. Apa kamu mau ikut juga? silakan saja.
Pak, tolong ikuti mobil hitam di depan itu. Itu adalah direktur utama dari grup Jiangong. Halo Pak Li, sudah lama tidak bertemu. Dokumen yang Anda minta sudah saya bawakan untuk Anda. Keluarlah, tolong awasi situasi di luar untukku. Bekerjalah dulu. CEO lu sepertinya sedang senang hari ini. Begitu juga denganmu. Kalau begitu nikmatilah saat-saat terakhirmu. Karena aku telah menyiapkan kejutan besar untukmu hari ini. Oh ya? Aku akan menantikannya. Rekan-rekan sekalian, terima kasih atas semua bantuannya, karena telah berjuang bersama. Kedepannya, kita harus tetap bersatu, untuk membuat Kunyu menjadi lebih besar dan kuat. Bagus. Masih ada satu hal lagi, yang ingin aku diskusikan dengan kalian semua. Pikirku, sudah saatnya menyerahkan posisi ini, kepada yang lebih muda. Ini, mengenai pilihan penerusku. Aku ingin berdiskusi dengan kalian, untuk mendengar pendapat kalian. Tentu saja CEO Lu orangnya. Pencapaian CEO Lu beberapa tahun ini sudah jelas terlihat oleh kita semua. Pak Feng juga bagus. Bagaimanapun dia adalah anak angkat direktur utama. Dia sudah bekerja sangat keras. Tetap saja CEO lu yang lebih cocok. Ayah angkat. Siapapun boleh menjadi penerus, tapi tidak dengan Lu Chenzhou. Oh. Apa alasannya? Alasannya adalah, dia adalah mata-mata polisi. Feng Ye, kau boleh saja salah makan, tapi jangan bicara sembarangan. Aku sudah menyelidikinya. Lu Chenzhou memiliki akun rahasia, yang isinya penuh dengan bukti kuat kerjasamanya dengan polisi. Apa kau punya buktinya? Tuan Direktur, saya bisa menjadi saksi. Apa yang dikatakan Feng Ye, semuanya benar. Pimpinan, saya bisa menjadi saksinya. Apa yang dikatakan oleh Feng Ye semuanya benar. Lu Chenzhou memang memiliki akun pribadi rahasia. Tunggu dulu, siapa kamu? Saya adalah guru privat putrinya, Lu Chenzhou. Saya bersama Lu Chenzhou hampir setiap saat, jadi tidak ada orang lain yang lebih mengenalnya selain saya. Flash disk ini berisi data yang saya ambil dari komputer di ruang kerja Lu Chenzhou. Aku dengar beberapa hari yang lalu CEO Lu sempat bertengkar di jalan dengan Pak Feng, hanya demi seorang wanita. Mungkinkah wanita itu dia? Tak disangka Lu Chenzhou juga hancur karena seorang wanita. Chen Li, apa kamu mendekatiku hanya untuk melakukan ini? CEO Lu, tak ada rahasia yang tidak terungkap. Jika tidak ingin ketahuan, jangan melakukannya. Ayah angkat, silakan lihat. Pasangkan flash disk itu. Cepat pasangkan. Bagaimana mungkin bisa begini? Bagaimana bisa begini? Nama penerima dananya, mengapa semuanya panti asuhan dan yayasan amal? Benar juga, tidak ada satupun akun milik kepolisian di sini. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Zhou, apa yang sedang terjadi? Pimpinan, bagaimanapun juga, bisnis yang kita jalani adalah bisnis yang sangat berbahaya. Saya orang yang cukup percaya tahayul. Saya takut akan karma. Alasan saya melakukan semua ini adalah demi saya, demi Anda, dan demi kita, juga seluruh saudara di Kunyu.
Demi menanam kebaikan untuk kita semua. Aku mengerti sekarang. Ini pasti semua palsu. Panti asuhan ini pasti bermasalah. Pasti ini markas polisi. Hanya untuk menutupi jejak mereka. Ayah angkat, Anda pernah mengajari saya sebelumnya bahwa lebih baik berhati-hati daripada menyesal. Kemudian, Benar, apapun yang berkaitan dengan polisi, sebaiknya kita lebih berhati-hati. Periksa itu. Baik. Pimpinan, semuanya sudah selesai diperiksa. bagaimana hasilnya? Apa memang ada masalah? Kurang ajar. Lu Chenzhou, tamatlah riwayatku. Berhenti. Lihatlah sendiri. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa tidak ada apa-apa? Wanita kejam, kamu menipuku. Pimpinan, aku punya sebuah data. Kamu mungkin akan lebih tertarik pada hal ini. Sebenarnya, yang memiliki akun rahasia bukan hanya CEO Lu seorang. Pak Feng juga punya. Kamu bicara sembarangan. Sebenarnya aku sudah lama menyelidikinya. Feng Ye selama ini menjalin hubungan erat dengan petinggi grup Jiangong yang merupakan musuh bebuyutan kita. Banyak rahasia kunyu kita, dia sampaikan semuanya kepada mereka. Kita semua tahu, grup Jiangong punya hubungan yang sangat rumit dengan kepolisian. Setiap pergerakan kunyu, polisi selalu mendapatkan hasil. Pimpinan, Feng Ye, dialah pengkhianat yang sebenarnya. Semua ini palsu. Lu Chenzhou, Anda ingin menjebak saya. Begitukah? Lalu untuk video ini, apa penjelasanmu? Pak Li, tolong lihat ini. Ye. Bagaimana penjelasanmu? Ayah angkat, saya tahu saya salah. Saya hanya sedang bingung saat itu. Ayah angkat, berikan saya satu kesempatan lagi. Ayah angkat. Kurang ajar. Ayah angkat. Cepat kemari. Saya tahu saya salah. Lakukan seperti aturan lama. Saya tahu saya salah. Saya benar-benar menyesal, ayah angkat. Ayah angkat. Bereskan Ya? dia. Berikan saya satu kesempatan lagi. Shenli, dasar wanita kejam. Aku akan menghabisimu. Shenli. Zhou, kamu sudah menderita. Kenapa kamu membantuku? Bulu ini digambar dengan sangat indah. Aku akan menunjukkan sesuatu yang bagus padamu. Lihat, bagus kan? Ini adalah bros bulu. Dari mana kamu mendapatkannya? Ini diberikan oleh ayahku. Dia bilang, seorang teman yang sangat penting memberikan ini padanya. Ini adalah pemberianku saat kecil dulu. Kepada temanku yang paling penting. Tapi namanya bukan Lu Chenzhou. Namanya adalah Liang Yuanzhou. Kamu adalah Liang Yuanzhou. Benarkah? Mulai hari ini, berkasmu akan segera ditutup. Kamu bukan lagi Liang Yuanzhou mulai saat ini. Kamu adalah Lu Chenzhou. Tugasmu adalah menyusup ke dalam grup kunyu, temukan bukti-bukti kejahatan mereka. Tugas ini akan sangat berbahaya. Apa kamu bersedia? Siap laksanakan tugas. Zhou, jalan ini akan sangat sulit dilewati. Tapi ini sudah menjadi misi kamu. Kamu harus ingat, apapun yang terjadi, kamu harus tetap teguh memegang keadilan. Apa yang guru sampaikan, saya akan selalu mengingatnya. Pusaka keluarga ini akan menjagamu agar tetap aman.
Terima kasih, Guru. Saat itu, ketika guruku tiada, itu adalah langkah terakhir bagiku untuk mendapatkan kepercayaan dari Meng Yin Kun. Aku tidak menyangka dia tiba-tiba memberiku misi tersebut. Aku benar-benar tidak punya waktu untuk memberitahu guruku. Ayahku sepertinya sudah menyadari hal itu. Makanya dia bekerja sama denganmu untuk bersandiwara. Jadi, tembakan yang kamu tujukan padaku itu, kamu sengaja menghindari titik vital. Lagi pula, di ruang rahasiamu, kamu sengaja membiarkanku melihat semua itu. Kamu melakukan semua ini hanya untuk melindungiku, kan? Lalu bagaimana dengan Xing Yu? Siapa dia? Dia bukan anakku. Dia adalah anak rekan seperjuanganku, yang juga teman sekelasku di sekolah polisi. Ayahnya tiada di tangan Kunyu, sedangkan ibunya kehilangan nyawa karena kecelakaan saat melahirkannya. Jadi aku merawatnya di sisiku. Demi menjatuhkan Kunyu, aku menyaksikan rekan seperjuanganku, juga guruku satu persatu tiada di hadapanku. Melindungimu, melindungi Xing Yu. Aku tidak akan membiarkan orang di dekatku tersakiti lagi. Bertahan sendirian sekian lama. Terima kasih atas kerja kerasmu. Jadi sekarang, apa yang ingin kamu lakukan? Aku sudah berada di sisi Meng Yin Kun dan mengintai selama bertahun-tahun. Tujuan utamaku hanyalah untuk mendapatkan buku catatan rahasia itu. Buku catatan? Benar. Buku catatan itu mencatat semua catatan kriminal grup Kunyu. Sekarang Feng Ye sudah tiada. Maka orang yang paling dipercayai oleh Meng Yin Kun adalah kamu. Jadi, saatnya menarik jaringnya. Pimpinan, Anda mencari saya? Ya. Aku sudah membesarkan Feng Ye belasan tahun, tak disangka, malah memelihara orang yang tak tahu balas budi. Aku dan Feng Ye juga sudah bekerja bersama bertahun-tahun. Walau kami tidak pernah akur, tapi di hatiku, dia adalah saudaraku. Bagiku sangat sulit dimengerti mengapa dia bisa melakukan hal seperti itu. Zhou, orang yang bisa kupercaya sekarang, hanyalah kamu. Di antara junior Kunyu, kamulah yang paling berkompeten. Tingwan juga sudah jatuh hati padamu. Maka dari itu, hari ini, aku secara resmi akan menyerahkan Kunyu ke dalam tanganmu. Di dalam sini tercatat semua riwayat transaksi Kunyu. Pimpinan jangan khawatir. Di tanganku, Kunyu pasti akan semakin jaya. Hahaha. Pimpinan gawat, polisi sudah mengepung villa ini. Apa? Polisi sudah mengepung villa ini. Apa? Aduh, jangan panik, mereka tidak punya bukti. Tidak mungkin mereka menangkap kita. Mungkin sama seperti sebelumnya, hanya formalitas belaka. Ayo, cepat pergi. Pergilah. Apa ini? Inilah buktinya. Lu Chenzhou,
Siapa kamu sebenarnya? Namaku bukan Lu Chenzhou. Namaku Liang Yuanzhou. Yuan Zhenghua adalah guruku. Kamu seorang polisi? Kamu benar-benar polisi. Hahaha. Aku sungguh tidak menyangka. Kamu bersembunyi begitu dalam. Aku lebih tidak menyangka lagi. Demi tugas, kamu bahkan menghabisi gurumu sendiri. Kamu sudah berada di Kunyu selama bertahun-tahun. Sebentar lagi kamu akan menduduki posisiku. Untuk apa kamu terus mempertaruhkan nyawa demi polisi? Tinggalkan seragam polisimu, kemakmuran dan kekayaan, semuanya takkan ada habisnya untukmu. Ada beberapa hal yang orang sepertimu tidak akan pernah mengerti. Xingyu, sedang apa kamu di sini? Xie, letakkan senjatamu. Sungguh tak terduga. Haha. Tidak menyangka, kan? Si Xie ini ternyata sudah lama menjadi orangku. Lepaskan pimpinan, serahkan buku kasnya. Jika tidak, aku akan menghabisinya. Papa, 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 papa. 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 Papa, kamu bangunlah. Gawat. Lu Chenzhou dalam bahaya. Papa, bangunlah. Papa. Xingyu, jangan menangis, papa tidak apa-apa. Berani-beraninya kamu mengkhianatiku? Aku sendiri yang akan menghabisimu. Aku. Jangan bergerak, polisi. Jangan bergerak. Letakkan senjatanya. Lu Chenzhou, bertahanlah. Ambulans akan segera tiba. Aku tidak tahan lagi, semuanya berakhir. Lu Chenzhou. Organisasi kriminal terbesar di kota ini, Grup Kunyu, telah berhasil dihancurkan oleh pihak kepolisian. Pemimpinnya, Meng Yinkun, beserta seluruh anggota intinya, semuanya telah ditangkap dan akan menghadapi pengadilan hukum yang tegas. Dalam operasi kali ini, petugas polisi penyamar yang telah mengintai selama bertahun-tahun, rekan Liang Yuanzhou, memainkan peran yang sangat menentukan. Aksi heroiknya akan tercatat dalam sejarah kepolisian. Buka mulutmu. Manis kan? Apapun yang kamu suapi selalu manis? Kenapa sebelumnya aku tidak menyadari kalau kamu pandai merayu? Itu artinya kamu belum benar-benar mengenalku. Sebenarnya, aku sudah lama ingin mengucapkan terima kasih padamu. Jika bukan karena kamu, mungkin aku tidak akan ada lagi di dunia ini. Tidak. Akulah yang berutang padamu. Man, aku berutang sebuah keluarga padamu. Apakah kamu bersedia membiarkan sisa hidupku untuk menemanimu? Aku bersedia. Ayah, Ibu, lihat siapa yang datang. Guru? Istri guru? Aku sudah kembali.